Selamat datang kembali di sesi telah kita. Hari ini kita punya bahasan yang cukup personal dan mendalam nih. Oh iya, tentang apa nih? Sebuah catatan reflektif gitu tentang perjalanan batin seseorang. Ya, tahu kan menghadapi rasa sakit hati, terus usaha memaafkan yang alat banget kayaknya. Wah, menarik. Sampai akhirnya gimana? Sampai akhirnya nemu kelegaan, sumbernya dari dokumen, judulnya Belajar dari Sinar Matahari dan Hembusan Napas.pdf. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Iya, puitis gitu ya kedengarannya. Sinar matahari dan napas. Betul. Jadi misi kita kali ini ya mencoba memahami proses yang tergambar di catatan ini. Gimana sih pergulatan sama luka batin itu? Terus pencarian petunjuk. Sampai nemu momen kliknya gitu ya. Iya, momen pencerahannya itu kok bisa muncul dari hal-hal yang kelihatannya ya ampun sepele banget. Kayak cuma sinar matahari atau ya sekedar sadar sama napas sendiri gimana tuh? Oke, betul. Dan penting juga ya buat kita ingat bareng-bareng. Ini kan pengalaman yang sifatnya sangat pribadi. Kental banget nuansa spiritualnya. Iya, kerasa banget sih dari judul dan isinya nanti. Nah, kita akan coba gali bareng-bareng ya. Apa sih pelajaran atau insight lah ya yang bisa kita petik dari sini? Terutama mungkin soal ketahanan mental. Atau cara nemu makna gitu ya di tengah kesulitan. Persis, cara orang menemukan makna di tengah kesulitan. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, siap. Kita mulai dari awal ya. Catatan ini dibuka dengan perasaan yang cukup berat sih. Merasa sedih, terus nggak berharga. Waduh, Ada kutipan persisnya gini, sekilas terbayang wajah beberapa orang yang membuatku seolah aku ini tidak punya arti. Sedih rasanya. Apa yang kurang? Wah, ini dalam ya. dalam banget. Itu perasaan yang kayaknya banyak orang pernah ngerasain ya. Iya kan? Rasanya udah ngasih yang terbaik, udah maksimal, tapi kok tetap aja merasa kurang? Pernah nggak sih Anda merasa gitu? Pasti pernah lah, itu perasaan yang manusiawi sekali ya. Merasa nggak cukup. Nah, yang menarik nih, di catatan itu penulisnya langsung mengaitkan ini dengan kekuatan pikiran loh. Oh ya, gimana tuh kaitannya? Ada kutipan Rumi yang dipakai, gini bunyinya. Wahai saudaraku, engkau adalah pikiran itu sendiri. Dirimu selebihnya bukanlah apa-apa, kecuali otot dan tulang. Dalam juga kutipannya. Iya kan? Ini seolah-olah bilang kalau, ya cara kita mikir saat itu benar-benar bisa membentuk realitas emosi kita. Rasa nggak berarti itu, akarnya kuat di pikiran kita sendiri. Jadi kayak semacam apa ya, jebakan pikiran gitu? Nah, bisa dibilang gitu. Jebakan pikiran. Kita kejebak sama persepsi kita sendiri tentang diri kita. Bener banget. Dan dari perasaan itu nyambung ke masalah berikutnya yang juga nggak kalah pelik nih. Apa tuh? Sulit memaafkan. Disebutkan di situ ada usaha, dia udah coba, tapi bayangan betapa mereka begitu jahatnya membuat aku kembali merasa campur aduk. Wah, pergulatan batin ya. Kelihatan banget ya susahnya. Iya, kelihatan banget kan pergulatannya. Bahkan nih ketika dia coba pakai pendekatan spiritual, coba melihat wajah Tuhan gitu di orang yang nyakitin dia, Hasilnya gimana? yang muncul malah rasa kecewa, sedih yang mendalam. Gagal lagi usahanya, jadi kayak mantul gitu loh. Hmm, jadi usahanya malah bikin tambah sedih ya? Iya, kayaknya gitu. Dan gejolak ini nggak cuma di hati atau pikiran loh, ini yang unik. Sampai terasa ke fisik. Oh iya? Gimana ceritanya? Ada momen pas penulisnya lagi nyentuh dahan pohon, terus dia cerita kalau dia merasakan berkecamuknya rasa kecewa, rasa marah, dan kekecewaan yang dalam. Deskripsinya kuat banget kan? Iya, bisa kebayang sih gimana rasanya. Sampai ke fisik gitu ya? Banget. Terus ada pengakuan yang menurut saya jujur dan rapuh banget. Dia bilang, mungkin aku masih belum benar-benar bisa memaafkan, mungkin aku masih merasa terlalu disia-siakan. Wow, itu pengakuan yang butuh keberanian loh. Iya kan? Ada semacam penerimaan, ya walau pahit, terhadap kondisinya saat itu. Salut sih sama kejujurannya. Betul, kejujuran pada diri sendiri itu seringkali jadi langkah awal yang penting banget ya. Meskipun kadang menyakitkan, tapi pengakuan itu kan nunjukin kesadaran ya. Dia sadar sama realitas internalnya saat itu. Benar. Nah, di tengah rasa kecewa dan bingung itulah muncul doa. Doa yang tulus banget kedengarannya. Doa apa? Beri aku petunjuk yang aku mengerti ya Allah.
Gitu doanya. Simple tapi mendalam ya, minta kejelasan gitu di tengah kabut emosi. Tapi apa yang terjadi setelah doa itu? Dapat petunjuk? Nah, ini dia. Bukannya tenang, pikiran malah makin ruwet. Lo kok bisa? Iya, digambarkan kayak rame di terminal bis, penuh sama skenario, nanti kalau akan begini. Kebayang nggak tuh ramenya pikiran kayak gitu? Kebayang banget. Itu gambaran klasik dari yang sering kita sebut overthinking ya, mikir berlebihan. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin. Pasti, rasanya familiar banget. Dan semakin keras dia coba cari jawaban di catatan kan disebut, aku paksakan untuk berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Malah semakin kacau pikirannya. Malah nambah ruwet ya. Iya, ada kutipan lagi kan? Bagus sekali tambah rame aja pikiranmu. Ada ironi gitu ya di situ. Niatnya mau menyelesaikan masalah dengan mikir keras, malah bikin tambah pusing. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Betul. Ini nunjukin rasa frustasi karena jawaban nggak ketemu-ketemu. Kenapa ya? Kadang makin dipaksa mikir malah makin buntu. Pernah mikir gitu nggak? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin karena kita terlalu fokus di masalahnya kali ya, bukan di solusinya. Atau mungkin jawabannya emang nggak ada di level pikiran rasional saat itu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ini yang menarik. Titik baliknya justru datang dari sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Bukan dari hasil mikir berjam-jam. Terus dari mana? Dari pengalaman fisik yang intens, Ya. tiba-tiba pas dia lagi di luar mungkin ya, sinar matahari itu bersinar sangat terik sampai-sampai aku tidak bisa membuka mataku sama sekali. Oh, jadi kayak disilaukan banget gitu. Iya, kuat banget katanya pengalamannya. Dan pas digabung sama ingatan soal masalah-masalah tadi, efeknya langsung ke fisik lagi nih. Gimana efeknya? Mengingat itu semua, nafasku rasanya jadi sesak. Spontan kan reaksinya? Wah, iya. Stres bikin napas sesek itu sering terjadi ya? Banget. Dia coba tarik nafas panjang, tarik nafas yang lama, dan menghembuskannya kembali, nafas itu kembali menjadi baik. Tapi cuma sebentar. Cuma sebentar leganya. Terus, tapi jeda singkat itu, plus katanya ada getaran di tangan setelahnya, tiba-tiba memicu pemahaman baru. Kayak klik gitu. Klik gimana? Dia bilang, astagfirullah, aku mengerti sekarang. Dengan matahari yang sedemikian teriknya, engkau memintaku untuk melakukan kembali inner journey. Memandang dengan pandangan mata ke dalam. Wow. Jadi sinar matahari yang nyegrak itu jadi semacam kode gitu ya. Kode buat dia melihat ke dalam diri. Persis kayak gitu kesannya. Bukan lagi cari jawaban di luar, tapi disuruh lihat ke dalam. Di sini kita lihat fenomena yang menarik banget ya. Bagaimana elemen alamiah, sesuatu di luar diri kita, matahari, justru jadi pemicu kesadaran diri. Iya, nggak kepikiran ya sebelumnya. Untuk melakukan apa yang disebut inner journey atau perjalanan ke dalam diri. Ini ngingetin sama praktik mindfulness ya, kesadaran penuh. Oh iya bener juga, fokus ke momen sekarang gitu kan ya. Iya, di mana kita diajak fokus pada sensasi fisik atau momen saat ini, dan dari situ bisa muncul pemahaman baru. Nah, sumber ini juga pas banget nyisipin kutipan Rumi lagi di bagian ini. Kutipan apa lagi? Kembalilah. Bahkan jika engkau sudah mengingkari tobatmu 1000 kali. Wah, pas banget ya timing kutipannya. Iya kan? Seolah-olah ngasih lampu hijau gitu. Ayo mulai lagi, kembali ke dalam. Nggak peduli seberapa sering kita merasa gagal atau tersesat sebelumnya. Menariknya, yaitu tadi pemicunya justru dari luar, dari alam. Iya, kayak semesta ngasih colekan gitu ya, lucu juga caranya. Tapi nih, meskipun udah dapat aha moment soal perlu melakukan inner journey, Masih ada tapinya? ternyata kebingungannya belum kelar. Masih ada pertanyaan lanjutan. Tapi, inner journey yang seperti apa lagi? Oh, jadi masih bingung detailnya gimana gitu ya? Iya, ini nunjukin kalau pencerahan itu nggak selalu langsung ngasih peta lengkap ya. Kadang cuma ngasih arah, tapi langkahnya masih harus dicari sendiri. Bener juga. Proses berarti ya? Betul. Dan di titik inilah ada momen penting lagi. Dia menyerah. Menyerah. Maksudnya putus asa. Bukan gitu. Di catatannya bilang, akhirnya aku menyerah di rasa bingungku. Lebih kayak, ya udah, dia terima kalau dia emang lagi nggak tahu harus ngapain. Melepaskan kontrol gitu mungkin ya. Oke. Menyerah di sini bukan berarti pasrah negatif ya. Lebih ke melepaskan usaha untuk mengontrol atau memaksa jawaban muncul. Nah, itu dia. Dan justru dalam kondisi menyerah itulah, tindakan berikutnya muncul secara alami, bukan dipaksakan lagi. Tindakan apa? Bukan lagi maksa mikir kayak tadi, tapi malah iseng bereksperimen sama badannya sendiri. Dia tutup mata,
Terus coba sesuatu yang simpel banget. Nahan napas. Nahan napas, kepikiran ya? Iya, di catatannya bilang, tiba-tiba aku tertarik untuk mencoba menahan napas sepanjang mungkin. Iseng aja gitu mungkin. Terus apa yang terjadi? Siapa sangka dari tindakan iseng ini muncul kesadaran, kuncinya. Yaitu pas dia merasakan dorongan alami dari dalam tubuhnya untuk menghembuskan napas pelan-pelan. Ada rasa lega di situ. Ah, itu dia. Jadi dari menahan terus melepaskan napas itu ya? Iya, Nah, ini dia. Inti pelajarannya ketemu. Langsung dari pengalaman fisik paling dasar. Napas. Penulis ngegambarinnya indah banget menurut saya. gimana dia menggambarkannya? Dia bilang gini, sebenarnya ternyata Allah sudah mengajarkan kita untuk melepaskan semuanya. Bisa dilihat dari betapa leganya kita bisa menghembuskan napas. Bahkan napas pun tidak bisa kita tahan lama-lama. Wah, dalam ya maknanya. Dalam banget. Terus lanjutannya, jadi apapun yang ada di pikiran itu lepaskan, biarkan menjadi terurai. Keren ya? Keren banget. Jadi napas, sesuatu yang kita lakukan ribuan kali sehari tanpa mikir. Ternyata bisa jadi guru tentang pentingnya melepaskan. Kita nggak bisa nahan napas selamanya kan? Nggak bisa, pasti sesak. Sama kayak kita sebaiknya nggak terus-terusan menggenggam pikiran yang bikin kita sesak juga. Pelajaran pentingnya itu, melepaskan itu melegakan, sama kayak menghembuskan napas, bener nggak? Wah, analogi yang kena banget, bener banget. Dan kesadaran akan napas ini kemudian bawa penulisnya ngerasain sesuatu yang hilang di awal tadi. Apa tuh yang dirasain? Koneksi. Dia bilang, melalui napas, aku bisa merasakan kehadirannya kembali. Ada perasaan ditemani lagi. Oh, jadi nggak merasa sendirian lagi ya? Ya, seolah dengar Allah berkata, dan aku selalu bersamamu. Kontras banget kan sama perasaan nggak berarti dan sendirian di awal cerita. Jauh banget bedanya ya? Terus muncul pertanyaan retoris yang menurut saya nonjok banget nih. Masihkah aku merasa sendirian? Bagaimana mungkin? Aku masih begitu keras kepalanya menggenggam pikiran yang membuatku bingung sendiri. Wah iya ya, kayak nanya ke diri sendiri, ngapain sih masih dipegang terus pikiran yang nyusahin itu? Persis. Pesannya jadi jelas banget. Lepaskan pikiran itu, sealami kita melepaskan nafas. Gitu intinya. Dan penulisnya nggak berhenti di pengalaman personal aja ya, dia coba kaitkan lagi ke keyakinan spiritual yang lebih luas. Iya, ada beberapa rujukan lagi. Ada rujukan ke Al-Quran kan ya, surat Al-A'raf ayat 172, tentang kesaksian primordial manusia sama Tuhannya? Oh iya, yang bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya sesungguhnya kami bersaksi. Itu ya. Betul, seolah-olah mau bilang, koneksi itu sebenarnya udah ada dari sananya, udah fitrah gitu. Kita cuma perlu mengingat atau merasakannya kembali lewat kesadaran kayak tadi. Oke, masuk akal. Terus ada kutipan lain lagi kan? Dari Al-Hikam katanya. Iya, dari kitab Al-Hikam, ini salah satu kitab tasawuf klasik ya, isinya banyak mutiara hikmah. Kutipannya menarik nih, bunyinya gini, Allah mendatangkan gangguan lewat tangan mereka agar engkau merasa tidak tentram bersama mereka. Maksudnya di mana tuh? Agak berat nih kayaknya. Lanjutannya gini, dia ingin membuatmu resah terhadap segala sesuatu agar tidak ada yang melalaikanmu darinya. Jadi kesulitan atau orang yang nyebelin itu bisa jadi semacam alarm dari Tuhan gitu. Supaya kita nggak terlalu bergantung sama selain dia. Itu interpretasinya ya. Bisa jadi begitu interpretasinya dalam konteks ini ya. Perspektif ini nyaranin kalau ya friksi atau ketidaknyamanan dalam hubungan dengan orang lain itu bukan sekedar hal negatif acak, tapi bisa punya tujuan spiritual. Tujuan spiritualnya apa? Yaitu tadi, mengarahkan kita kembali pada sumber utama, pada Allah. Biar kita nggak lupa diri karena terlalu asyik atau terlalu bergantung sama makhluk. Tentu ini cara pandang yang butuh perenungan mendalam ya, nggak gampang diterima gitu aja mungkin. Iya, betul. Cukup menantang perspektifnya. Dan seluruh perjalanan ini dari awal sampai akhir ditutup dengan sebuah doa. Doa yang rasanya merangkum semua proses tadi. Doa penutup gitu ya, isinya apa aja? Isinya lengkap sih, ada permohonan perlindungan, wahai Allah, jaga aku dengan matamu yang tidak pernah tidur, terus minta ampun, dan yang paling penting menurut saya, penyerahan total. Ada kalimat, aku berserah atas semua persoalanku.
Wah, itu puncak penyerahannya ya. Iya, terus ada juga rasa syukur atas cahaya atau pemahaman yang baru didapat. Dia bilang, terima kasihku atas cahaya, penglihatan, pengetahuan yang kau berikan dalam hatiku. Bagus banget doanya. Menyentuh. Tapi yang paling bikin saya terkesan dari doa ini adalah bagian memaafkannya. Ada pernyataan eksplisit loh, Oh iya, gimana bunyinya? wahai Allah, aku memaafkan perlakuan mereka. Dan bila mereka masih membuatku merasa sedih, aku belajar untuk memaafkan mereka. Beda banget nggak sih sama usaha memaafkan di awal yang penuh pergulatan dan akhirnya gagal? Beda banget. Di sini ada niat tulus yang diserahkan pada Tuhan ya. Dan ada kata kunci, aku belajar untuk memaafkan. Nah, itu dia. Menunjukkan ini proses yang berkelanjutan, bukan hasil instan yang dipaksakan. Bahkan dia doain juga orang yang nyakitin dia, minta berikan mereka penyelesaian yang terbaik. Luar biasa sih itu. Ada keyakinan baru juga ya di akhir doanya. Iya, diakhiri dengan keyakinan baru, engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Jadi, prosesnya kayaknya jadi lebih ringan karena diserahkan. Udah nggak digenggam sendiri lagi bebannya. Ya, ada pergeseran yang jelas banget ya. Dari memaksa diri memaafkan, jadi belajar memaafkan dengan berserah. Ini perubahan sikap yang signifikan banget. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita udah ngikutin perjalanan batin yang cukup berliku ya dalam catatan ini. Ya, dari titik terendah banget rasanya. Betul, dari titik terendah merasa terluka dan nggak berarti, terus kejebak dalam pikiran ruwet dan sulit banget mau maafin orang. Lalu lewat kejutan dari alam, dari sinar matahari, Dan kesadaran pada hal paling dasar, yaitu napas. iya dari nafas. Akhirnya sampai pada kelegaan, pemahaman tentang melepaskan, dan merasakan kembali koneksi spiritual. Ini nunjukin kalau jalan keluar atau penyembuhan itu kadang datangnya dari tempat yang gak kita duga sama sekali ya. Betul sekali. Pelajaran besarnya mungkin soal awareness ya. Ya, Kesadaran. Bagaimana hal-hal yang sering kita anggap biasa aja atau remeh. kayak matahari sama napas tadi ya. Iya. Sinar matahari, tarikan dan hembusan nafas kita sendiri, itu ternyata bisa jadi guru yang sangat mendalam kalau kita benar-benar hadir. Kalau kita ngasih perhatian pada momen itu. Jadi kuncinya di perhatian dan kehadiran itu ya. Kayaknya gitu. Catatan ini seolah ngasih tahu kita, sumber ketenangan dan pemahaman itu mungkin nggak usah dicari jauh-jauh. Bisa jadi tersembunyi dalam pengalaman kita sehari-hari. Kuncinya ada di kesadaran dan kemauan untuk melihat ke dalam. Persis. Kelepasan itu datang bukan dari ngotot cari jawaban, tapi dari kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dari ego kita. Entah itu nafas yang ngalir gitu aja, atau kehadiran ilahi. Dan kemampuan untuk menyerah pada proses itu ya, melepaskan kontrol. Nah itu dia. Nah ini mungkin jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, iseng-iseng perhatikan rutinitas harian Anda. Ada nggak sih aspek kecil di dalamnya? Aspek kecil kayak apa misalnya? Ya apa aja. Mungkin secangkir kopi atau teh pagi, suara anak-anak main di luar, sensasi air pas wudhu atau mandi, atau bahkan bunyi detak jam dinding di malam hari. Hal-hal simpel gitu ya? Iya, hal-hal simpel yang kalau Anda perhatikan betul-betul, siapa tahu bisa jadi nyimpen pelajaran tak terduga. Terutama mungkin pelajaran tentang melepaskan beban pikiran. Atau nemuin sudut pandang baru pas lagi ngerasa buntu atau tertekan? Nah, itu dia. Sesuatu untuk direnungkan masing-masing mungkin ya. Menarik sekali. Sesuatu untuk dicoba.